Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Yang kita hormati Ustaz Ronald sebagai membawa acara pada kesempatan ini. Selanjutnya kepada mahasiswa Ananda, mahasiswa baru, ya. Selamat datang, selamat bergabung pada acara yang mulia ini. Ahlan wa sahlan. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini Allah pertemukan kita di sekalipun tidak bertemu tatap muka offline, kita bertemu dalam bentuk online. Ini adalah sebuah keberkahan bagi kita semua dalam rangka membangun silaturahim, membangun silatul ilmi, membangun silatul dakwah. Bahwa kondisi hari ini itu bukan berarti kita tidak terlibat dalam kegiatan dakwah, kegiatan silaturahim, karena kita yakin bahwa profesi yang sangat mulia itu adalah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam wa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ananda yang Ustaz hormati, Ustaz muliakan, pengajian kita pada malam hari ini tentang muqaddimah, pengantar akidah. Yang pertama, kenapa kita harus memahami akidah ini dengan benar? Alasan yang pertama adalah bahwa seluruh nabi-nabi, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang menjadi tema mereka adalah masalah akidah. Jadi apakah tema utama daripada Nabi Adam adalah akidah la ilaha illallah? Apakah yang menjadi tema daripada dakwah Nabi Musa alaihissalam la ilaha illallah? Jadi bahwa seluruh para nabi-nabi, seluruh para al-anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul, itu yang menjadi konsentrasi mereka adalah penanaman pembentukan akidah yang benar. Akidah sahihah, akidah yang benar. Makanya kalau kita mengulang sedikit bahwa apa bedanya nabi dengan para rasul? Bedanya adalah setiap rasul membawa syariat yang baru. Sementara nabi adalah melanjutkan syariat rasul sebelumnya. Jadi selama ini kita belajar mulai dari SD ya, SMP, SMA, MAN sampai perguruan tinggi. Kita kadang-kadang menerjemahkan apa beda nabi dengan rasul. Nabi adalah mereka yang dapat wahyu tapi tidak diperintahkan menyampaikan kepada orang banyak. Sementara Rasul diperintahkan. Itu definisi yang salah. Definisi yang benarnya itu adalah bahwa setiap Rasul membawa syariat yang baru. Sementara Nabi melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Apa kesamaan Nabi dengan Rasul? Kesamaannya apa? Nabi dan Rasul, kesamaan mereka membawa akidah yang sama. La ilaha illallah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kenapa pentingnya akidah ini? Karena solusi permasalahan masyarakat. Apapun permasalahan masyarakat, masalah ekonomi, masalah politik, masalah pendidikan, masalah sosial, itu basicnya adalah masalah akidah. Jadi sebagai dasar itu adalah akidah. Kesalahan akidah akan berdampak yang sangat luar biasa.
Saya ingin contohkan kepada Ananda semuanya, kepada anak-anak semuanya. Oke. Sebagai contoh adalah bahwa teori dari ekonomi, umpamanya. Teori ini contohnya ekonomi, tapi tidak dibarengi dengan pemahaman akidah yang benar. Apa contohnya? Dalam teori ekonomi dikatakan bahwa yang namanya sumber daya alam ini, dia memiliki keterbatasan. Bahwa suatu ketika alam ini tidak akan memproduksi lagi. Atau seperti itu. Sementara kebutuhan manusia itu unlimited, tidak terbatas. Apa artinya? Sumber daya alam itu terbatas. Sementara keinginan manusia itu tidak terbatas. Apa yang terjadi? Ini kan kalau kita ekonomi itu bahwa sumber dayanya terbatas ini. Sementara manusia keinginan tidak terbatas. Apa yang berdampak daripada pemahaman karena belajar ekonomi tapi tidak dibarengi dengan akidah yang benar, maka terjadi namanya kerakusan. Apa puncak kerakusan itu? Terjadilah perang saudara. Di kenapa negara-negara adik kuasa tanda kutip menguasai, ingin mencaplok negara-negara ketiga? Karena tadi bahwa mereka ke bawah satu ketika sumber daya itu terbatas. Minyak tidak ada lagi, ini sudah tidak ada lagi. Sementara kita kebutuhan tidak terbatas. Solusinya rampok atau curi punya orang lain. Ini dampak contohnya mempelajari akidah ekonomi tapi tidak belajar dengan akidah yang benar. Tapi kalau kita belajar akidah yang benar, apa akidah kita mengatakan? Ciptaan Allah itu unlimited, tidak terbatas. Bahwa kita memahami Allah itu maha pencipta. Penciptaan Allah itu tidak akan berakhir sampai berakhirnya hari kiamat ini. Jadi tidak ada namanya ketakutan, kecemasan. Nah, ini bayangkan dampaknya. Makanya sekali lagi bahwa kenapa negara-negara kaya itu mencaplok dengan alasan yang begini. Sebenarnya bukan itu. Sebenarnya kan ketakutan. Karena ketakutan. Kenapa manusia rakus? Kenapa manusia rakus? Tadi sumber daya alam terbatas, sementara kebutuhan kita tidak terbatas. Muncullah namanya kerakusan, dan puncak kerakusan itu ada namanya perampokan hak-hak orang lain. Ini contoh kita lihat bagaimana dampaknya kalau akidah tidak dipahami dengan cara yang benar. Umpamanya masalah sosial umpamanya. Fenomena na'udzubillah, umpamanya apa yang disebut dengan hari ini homo, lesbi dan sebagainya. Itu kan berawal daripada akidah yang salah. Bahwa pemahaman akidah mereka yang salah. Karena pemahaman mereka yang salah, mereka melegalkan sesuatu yang Allah haramkan dalam kehidupan ini. Kenapa kita tidak jujur? Umpamanya kita punya HP nih, Kenapa kita, sewaktu kita punya HP, tidak ada yang tahu apa yang kita tonton, kita tidak ada yang tahu. Sekalipun ada namanya jejak rekam digitalnya. Tapi kalau akidah kita, maaf, Allah melihat apa yang kita lakukan. Allah melihat apa yang kita saksikan. Bukankah ayat yang sering kita baca, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi bersuara dengan lantangnya. Nah, ini kan contoh kita lihat bahwa begitu besar dampaknya apabila memaham bahwa sewaktu kita bicara tentang ekonomi, bicara tentang politik, bicara tentang sosial, tapi mengabaikan namanya akidah tersebut. Jadi akidah itu tidak diabaikan. Jadi jangan, makanya akidah itu bukan teori. Ya, ini akidah itu bukan teori. Maka kalau kita mau membahas apa itu akidah,
Akidah bukan teori, tapi akidah itu. Dan begini, Ustadz, apa tandanya akidah orang itu benar? Atau begitu itu. Nanti di sini. Apa tanda akidah orang itu benar? Orang kalau akidahnya benar, itu yang pertama dia ada cara berpikirnya benar. Cara berpikirnya, mindsetnya benar. Apa tanda cara berpikir yang benar? Agama sebagai tuntunan. Agama yang menuntun caranya berpikir. Agama berfungsi sebagai guidance dalam kehidupannya. Jadi apapun dia katakan, apa pandangan, bagaimana tuntunan agama. Jadi sekali lagi, akidah itu melahirkan cara berpikir yang benar. Coba Ustaz tanya nih, berapa tahun Nabi menanamkan akidah di kota Mekah? Berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. Kenapa 13 tahun? Karena menekankan cara berpikir yang benar. Cara berpikirnya, kalau kita bertanya, bahwa kesalahan yang pertama itu kesalahan cara berpikir. Coba lihat, kesalahan apa yang terjadi pada iblis? Cara berpikir yang salah. Apa cara berpikir? Enggak mungkin saya dari khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Enggak mungkin ya Allah. Saya ini kan dari api. Enggak level saya bicara dengan Adam itu. Cara berpikir yang salah. Jadi sekali lagi para anak-anak Ustaz rahimakumullah, bahwa akidah itu cara berpikir. Dan permasalahan kita pada hari ini cara berpikir itu yang salah. Makanya orang kalau akidah cara berpikirnya benar. Apa cara berpikir agama sebagai guide. Dan makanya ayat yang sedang kita baca surah Rum ayat 30 itu. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas. Luruskan wajahmu. Luruskan cara berpikirmu. Maka agama yang pertama adalah memberikan cara berpikir yang benar. Bukan ibadah nomor satu. Cara berpikir yang benar. Kalau cara berpikirnya benar, insya Allah ibadah pasti bagus. Kalau cara berpikirnya benar, pasti akhlaknya bagus. Tapi jangan ada orang cara berpikirnya baik. Jangan diharap akhlaknya baik, perilakunya baik, kalau cara berpikirnya tidak baik. Mungkin ya nggak ada orang melihat pada hari ini. Nggak ada orang tua kita, nggak ada orang kita. Sekalipun kita di rumah nggak ada orang menonton kita, tapi kita yakin Allah melihat apa yang kita lakukan. Jadi anak-anak Ustaz rahimakumullah, saya katakan bahwa jadi akidah itu cara berpikir yang benar. Makanya kalau kita lihat, apakah agenda pertama? Tadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW pembentukan akidah. Sebaliknya, apakah agenda pertama yang dilakukan oleh musuh Islam setelah Nabi meninggal dunia? Agenda yang pertama dilakukan oleh musuh Islam setelah meninggal dunia dan itu dipelopori oleh Yahudi Musailamatul Kadzab, itu agenda pertama adalah merubah cara berpikir para sahabat di kota Madinah. Apa isu yang mereka sampaikan di kota Madinah? Wahai para sahabat, wahai orang sesungguhnya Muhammad itu tidak meninggal dunia. Nabi Muhammad itu sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Nanti suatu ketika dia akan turun lagi ke bumi. Ini merubah cara berpikirnya. Ini disebut dengan kalau bahasa ini namanya al-ghazwu al-fikri. Cara merubah cara berinfansi pemikiran. Bagaimana merubah cara berpikir masyarakat ini. Nah inilah yang katakan bahwa makanya musuh Islam sangat paham bahwa untuk merusak Islam itu rusak cara berpikirnya. Makanya sekali lagi kalau kita baca Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa artinya? Al-Quran itu jangan kamu ragu sebagai huda, sebagai guidance dalam bagi kehidupan kamu. Apa guidance? Menuntun cara berpikir kamu yang benar. Makanya ayat yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi itu tentang ghaib, itu cara berpikir yang benar. Wa yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah inilah rahimahumullah bahwa akhir itu sangat penting sekali. Dan orang yang dirusak pertama bukan ibadah kita. Yang dirusak adalah cara berpikir kita.
Akidah kita yang dirusak. Makanya lihat hari ini pemuda-pemuda apa dirusaknya? Bukan ibadah pertama, cara berpikir pemuda yang dirusak pada hari ini. Maka jad ini bahwa sesungguhnya dirusak cara berpikir. Maka inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bersama-sama bersilaturahim, sekalipun tidak bertatap muka, tapi dengan kata tawasau bil haq wa tawasau bis sabri, dalam rangka merawat iman kita, dalam rangka menjaga akidah kita. Karena kalau akidahnya bagus, orang kan happy melakukan segala-galanya. Tapi jangan diharap orang akan happy melakukan namanya apakah sholat, apakah baca Al-Quran, apakah nama dakwah. Orang tidak akan happy melakukan kalau akidahnya tidak bagus. Cara berpikirnya tidak bagus. Tapi kalau akidah seperti happy, sholat malamnya, baca Al-Qurannya, dakwahnya, mengajak orang berbuat kebaikan. Jadi akidah itu dorongan dari dalam. Karena dia yakin. Seperti yang sambil mengatakan la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Seandainya lewat usaha kamu orang dapat hidayah, satu orang saja kata Nabi, itu lebih mahal dunia dan seisinya. Nah, ini kan dorongan-dorongan akidah. Maka dakwah itu dorongan akidah. Orang tidak mungkin berdakwah, orang tidak mungkin semangat berbuat amar ma'ruf nahi munkar kalau bukan dorongan akidah. Kita tidak semangat baca Al-Quran kalau bukan dorongan akidah. Kita tidak akan semangat menghafal Al-Quran kalau bukan dorongan akidah. Kita tidak akan semangat melakukan kalau bukan dorongan akidah. Makanya sekali lagi adalah bahwa akidah itulah menuntun cara berpikir kita yang benar. Maka barokahnya dakwah ini adalah kenapa kita dituntun cara berpikir yang benar. Sebuah rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bahwa cara berpikir benar. Kita meyakini hari akhirat. Karena kita yakin semuanya ini by design, tidak ada yang namanya kebetulan. Allah yang mengatur semuanya. Allah yang menata semuanya. Makanya sekali lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penekanannya akidah. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menanamkan akidah ini? Ini lagi, menanamkan akidah ini. Di sinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menterbiah para sahabat. Hasil binaan para nabi adalah 13 tahun di kota Mekah, itu adalah sahabat-sahabat pilihan. Jadi akidah itu memang dibentuk, dibina. Bagaimana membina akidah kita? Makanya sekali lagi kita lihat para sahabat, apa bedanya sahabat yang masuk Islam sebelum, artinya Islam di kota Madinah, dengan sahabat yang masuk Islam setelah penaklukan kota Mekah. Bedanya adalah kualitasnya. Kualitas sahabat yang Islam dibina oleh Rasulullah SAW itu jauh bedanya dengan sahabat yang Islamnya setelah penaklukan kota Mekah. Nah, sekali lagi adalah ini ada kita lihat bagaimana penekanan Nabi itu tentang akidah. Sama tadi katakan. Sama sempurna menutup aurat. Kalau bukan tuntunan akidah nggak mungkin. Menutup aurat, kan dimanapun kita berada, kalau situ menutup aurat, kita tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahram kita, itu kan adalah akidah kita, tuntunan kita. Jadi menuntun kita. Bagaimana kita berbicara, itu tuntunan akidah kita. Nah, inilah Pak Ibu para nanda semuanya, bagusnya kita diskusi banyak ya, diskusi bagaimana bahwa akidah itu adalah cara berpikir yang benar, dan itu nikmat Allah Subhanahu sangat luar biasa. Dan rusaknya seseorang itu bukan ibadahnya yang pertama, tapi cara berpikirnya itu. Itulah mulainya. Kalau cara berpikirnya sudah salah, maka turunannya ibadah pasti bermasalah nantinya. Kalau ibadah sudah bermasalah, pasti dakwanya bermasalah nantinya. Jadi kalau ada orang malas berdakwah, nah tadi mungkin akidahnya, maka akidahnya mungkin tanda kutip. Maka sekali lagi, akidah itu bukan teori-teori saja, tapi ada sesuatu yang bersifat aplikatif. Maka saya contoh tadi, begitu fatal akibatnya kesalahan,
akidah, memahami ekonomi, tapi mengabaikan akidah, menjadi manusia-manusia yang rakus, menjadi penguasa yang rakus, menjadi orang rakus karena akidah diabaikan. Terakhir, saya ingin mengajak kita bersama, membaca surah Al-Alaq. Coba kita baca surah Al-Alaq itu. Itu bunyinya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah kata Allah. Kita belajar, kita baca. Tapi di pertengahan ayat ada sebuah peringatan Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana la yatgha. Manusia itu berpoling orang taut, sombong dan angkuh. Ar-ra'ahu istaghna. Dia enggak butuh orang lain. Jadi ini ilmu itu yang pertama menjadi orang hebat. Ilmu itu menjadi orang yang hebat. Yang kedua, dari ilmu itu bisa menjadi orang yang kaya. Dari ilmu bisa mendapat jabatan. Makanya kata Allah katakan, innal insana la yatgha. Manusia itu menjadi tawur, suka melampaui batas. Angku ar-ra'ahu istaghna. Saya nggak butuh dengan orang lain. Saya bisa segala-galanya. Saya bisa kalau mau apa, apalagi zaman saya tidak butuh orang lain. Itu kan angkunya. Tapi ingat, pertanyaannya, kapankah Iqra ini mendidik kita tidak angkuh? Maka ayat itu Allah tutup dengan ayat terakhir, wasjud waqtarib. Kalau kamu sujud kepada Allah, kamu dekat dengan Allah, insya Allah kamu tidak akan menjadi seorang ilmuwan yang sombong. Tidak akan menjadi pemimpin yang sombong. Tidak akan menjadi hartawan yang... Tapi apa kata kuncinya? Wasjud waqtarib. Makanya kalau Iqra saja yang kita perkencang, tapi lupa dengan wasjud waqtaribnya, warning Allah adalah innal insana la yatgha. Semua bisa menjadi orang yang angkuh nantinya. Dan inilah makanya luar biasa forum kita ini, bahwa kita belajar sungguh-sungguh, prestasi dalam belajar, prestasi dalam ibadah, prestasi dalam dakwah, artinya sukses belajar kita, sukses studi kita, sukses ibadah kita, sukses dakwah kita. Dan itulah dorongan akidah, wasjud waqtarib. Kita tidak mungkin banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala kalau bukanlah dorongan dari akidah kita yang luar biasa. Barangkali itu saja mungkin Ustaz Ronald sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Persilakan kita serahkan kepada seorang. Silakan seorang. Baik, syukron, terima kasih banyak kepada Ustaz Ridho yang sudah memberikan taujih, memberikan kajian kepada kita tentang akidah gitu ya. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan, itu adalah pengantar untuk diskusi kita. Nah, kita dalam settingannya itu sampai jam 9, maka masih ada waktu untuk berdiskusi kepada para peserta. Baik yang para pengurus yang juga di sini banyak bergabung juga nih, tidak hanya adik-adiknya Ustaz, ada juga para ikhwah kita yang sudah seniornya juga, tambah juga dengan adik-adik. Silahkan, teknisnya mungkin bersuara saja, nanti Anda persilahkan atau angkat tangan. Ya. Angkat tangan maksudnya itu angkat tangan raise hand yang di ini ya, emoticon. Siapa? Silakan. Afwan, ini jangan malu-malu. Ini rata-rata ini ya, masih penyesuaian barangkali ini. Silakan, adik-adik. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz kita, mumpung ada kesempatan ini terkait dengan topik kita kali ini. Ataupun kalau di luar itu juga coba sampaikan. Nah, nanti kita coba jawab oleh Ustaz. Nah, silakan. Siapa itu tadi yang bersuara? Zulfadli mau bertanya? Ini yang nampak di sana nih. Zulfadli dari FBS ya? Iya. Mau tanya Zulfadli? Silakan. Di luar topik bisa. Boleh, nanti kalau Ustadznya boleh ya Ustadz ya? Silakan Zulfadli, silakan. Silakan.
Sin bertanya Ustadz ini Ustadz, saya Iya, mau kita tanya diskusi. tentang masalah penggunaan kata apa? Kata anjir kayak itu Ustadz, kata-kata yang kayak itu. Bagaimana pandangan Islam terhadap penggunaan kata yang kayak itu Ustadz? Seperti Bisa diulangi penggunaan kata-kata yang seperti apa, Zulfadli? Seperti kata anjir kan Ustadz, kan biasanya ada orang yang merasa nggak apa-apa, merasa nggak tersinggung. Sebagian ada gitu. Bagaimana pandangan ajaran Islam tentang kayak gitu Ustadz, panggilan ucapan kayak itu? Anjay Barangkali anjir gitu Ustadz. baik, terima kasih ya Zulfadli. Ditangkap pertanyaannya Ustaz atau perlu Ana ulang? ya, bisa dijelaskan Sarana sedikit. Oh ya, ini kan kalau di pergaulan, kalau di pergaulan itu kadang ada kata apa ya? Kalau disebutkan tadi anjir, anjay seperti itu. Kalau yang apa yang lagi hits sekarang itu sedang dibahas gitu kan? Atau bahkan dalam pergaulan ada yang menyebutkan nama binatang kepada temannya dalam percakapan tapi tidak ada yang tersinggung gitu Ustaz. Nah. Oke. Besok wisuda peninyo kueh dia awak mau pengalaman tapi itulah. Terakhir, terima kasih kepada teman-teman adik semuanya. Jadi begini bahwa Jangan lupa semangat. ya kita kan bahasa itu, tapi yang pertama gini, bahasa itu adalah cerminan akidah seseorang. Nah, seperti itu Zulfadli. Di bahasa itu cerminan akidah seseorang. Jadi apa tanda akidah orang bagus? Cara berpikirnya bagus, kan begitu. Apa cara pikirnya? Bahasanya bagus. Jadi bahasa tuh, kalau di Minang kan ada kata malereng. Termute Ustaz? Afwan. Maaf. Bahasa itu jangan hal sederhana. Mungkin sama teman nggak apa-apa ya, tapi tetap bahasa-bahasa yang baik. Karena bahasa itu adalah doa. Bahasa itu adalah doa. Jadi bahasa adalah doa. Jadi bahasa itu doa. Maka berikanlah bahasa-bahasa yang baik. Saya ingin contohkan begini. Mungkin di anak-anak milenial, mungkin sama contoh gini. Suatu ketika Abu Dzar itu menyapa Bilal dengan bahasa Seloro. Bahasa begini, ya Ibnu Sauda. Orang kalian hitam, itu bahasanya. Ya kan? Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, ternyata dirimu masih ada sisa-sisa jahiliyahnya. Apa langsung Abu Dzar sujud di bawah kaki Bilal, ya Bilal, injakkan kepala saya wahai Bilal sebagai tebusan dosa saya. Jadi nggak apa-apa, mungkin ada bahasa mania, tapi tetap memperhatikan koridor-koridor akhlak seperti itu. Di koridor akhlak seperti itu. Ini kan sama maaf nih, Ustaz kan gue dosen juga nih. Kadang-kadang kan mahasiswa tuh menyapa dosen kayak temannya menyapa dosennya itu. Ya kan? Ya kan? Itu kan contoh, ya kan? Padahal ini kan dosen itu kan orang tua kita, ya kan? Orang yang mendidik kita. Nah, maka saya katakan nanti apa beda, Masya Allah, anak-anak ini mahasiswa ini masalah bahasa. Kenapa bahasa bagus? Oh, ternyata anak-anak ini anak-anak yang dibilang. Itu yang kita ingat seperti itu. Boleh berseloroh, nggak apa-apa. Namanya kita juga manusia. Tapi tanda kutip, jangan sampai selorohnya itu adalah bahasa yang contoh gini, maaf nih, katanya bahasanya bahasa-bahasa jorok lah, yang nggak wajar didengar. Ini bahasa itu doa. Bayangkan kalau bahasanya jelek dan waktu itu doa dan pintu langit terbuka, Allah aminkan, kan hasil juga doanya itu. Maka sekali lagi Zulfadli, boleh bahasa, tapi ingat tetap memperhatikan. Itulah bedanya milenial plus agamanya, tapi milenial agamanya minus seperti itu. Dari bahasa itu kelihatan seperti itu Zulfadli. Ya, itu mungkin Sarana. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya. Jadi boleh gaul tapi tetap koridor syar'i gitu ya Ustaz ya. Ya. Biar bercanda-bercandanya pun bercanda-bercanda yang mendatangkan pahala nantinya insyaallah. Yang bermanfaat gitu kan. Ya. Baik, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan Ustaz di kolom chat. Bacakan. Dari Hafiz Syauqi, Ana mau bertanya bagaimana cara untuk menghilangkan sifat keangkuhan atau kesombongan dikarenakan
Sebentar. Dikarenakan ada rasa bahwa diri ini lebih paham agama ketimbang orang lain dari segi ilmu pengetahuan. Ya. Bisa. Cara yang pertama adalah kita sering bergaul dengan banyak orang. Jadi bergaul itu ada terapi dalam kehidupan kita. Jangan kita menyendiri, nggak boleh kita bergaul. Dengan semakin banyak kita bergaul, itu terapi dalam kehidupan kita. Nggak cocok juga seperti ini. Nah, itu namanya bergaul. Jadi makanya bahasa agama watawasau bil haq, watawasau bis, watawasau bil marhamah. Orang yang angkuh itu maaf, itu bisa diperiksa pasti pergaulannya bermasalah itu. Pasti bermasalah pergaulannya itu. Karena kalau orang bagus nggak ada keangkuhan. Makanya kata Buya Hamka nih, kata Buya Hamka, orang kita ini katanya pertama basurau, duduk di surau, di masjid, ya kan? Yang kedua orang kita ini bagurau, ya bersengkrama, diskusi gitu. Apa artinya? Kalau orang basurau, bagurau, nggak ada yang sombongkan. Tapi semakin kita menjaga jarak dengan orang, itu berpeluang kita orang sombong. Makanya pesan Nabi kepada kita adalah tetap kamu hadir di depan. Makanya kalau kita baca surat Fussilat ayat 33, Fussilat 33 Allah kata gini, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Masya Allah luar biasa ya. Tidak cukup kamu berdakwah kata Allah. Tapi penting waqala innani, pastikan kamu kata Allah saya bahagian daripada orang banyak. Makanya orang dakwahnya yang benar itu bukan dia menyendiri, bukan dia eksklusif, dia inklusif dia. Nilai boleh bersifat inklusif, tapi secara eksklusif, tapi secara pergaulan dia hadir di depan orang banyak. Nah itu dakwah benar. Tapi kalau ada dia berdakwah tidak bisa senyum, tidak tegur sapa, itu dipertanyakan dakwahnya itu. Maka sekali lagi kita pesan yang pertama, kita hadir di depan orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan sujud di malam hari. Jadi di malam hari kepada mahasiswa, anak-anak ustadz yang sedang kuliah, jangan lupa sholat tahajud. Karena tahajud itu mempermantap jati diri kita. Mempermantap muhasabah kita. Insya Allah, saya yakin anak-anak semua akan sukses nantinya. Selain sholat malamnya, pastikan sholat tahajudnya dilakukan. Mungkin tidak tiap hari, tiap malam, mungkin sekali seminggu, 2 kali, begitu. Karena itu, ibadah itu membentuk karakter kita. Nah, karakter kita. Makanya Allah katakan, Iqra wasjud waqtarib. Sujudlah kamu kepada Allah, dekatlah kamu. Tak ada kita sombong. Apa kita sombongkan? Oh, kalau kita bukankah bahasa kita di atas langit ada langit. Apa kita sombongkan? Maka sekali lagi, maka anak-anak ustaz sukses nanti jangan angkuh. Hadir teman-teman. Kalau temannya ada kendala, kita kasih solusi. Ngapa ilmu kita, ilmu ini semakin dikasih semakin banyak kita dapat nantinya. Umpamanya ada tes informasi, kasih teman-teman kita. Jangan takut lulus. Nah, nggak usah kan udah pasti siapa Allah udah tahu siapa. Itu buktinya kita berjiwa besar. Jadi ada informasi nih, ujian teman-teman ada informasi nih lapangan pekerjaan, pulang saja kita sampaikan. Ini sebut nama kita hadir bersama-sama. Jadi Ustaz harap jangan kita eksklusif. Kita hadir, tegur sapa. Kalau tempat sekarang di rumah masing-masing ya, kita hadir di masyarakat, kita berjamaah di masjid, tegur sapa. Kalau ke masjid jangan sholat saja, tegur bapaknya. Itu namanya bahagian silaturahim. Dan itu insya Allah terapi daripada penyakit kesombongan. Seperti itu. Karena sombong itu ini adalah merasa diri paling hebat, diri paling bersih, merasa diri ini. Ini sudah, kalau sudah penyakit merasa itu waspada, itu bahaya itu seperti itu. Seperti itu, Ustaz Ronald. Baik, Ustaz. Ya. Ini sepertinya, terima kasih, Ustaz. Ini sepertinya banyak pertanyaan, Ustaz. Ya. Nah, yang sudah masuk ke dalam chat. Ya. Namun ada yang raise hand juga. Barangkali yang mau bertanya langsung silahkan. Tadi ada Riha Fitri. Kepada Riha Fitri, kalau mau bertanya langsung juga dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Ana ingin bertanya langsung Ustadz. Jadi bagaimana hukum nasab anak yang berbeda akidah dengan orang tuanya Ustadz? Misalnya anaknya itu Islam dan orang tuanya itu non Islam lah gitu Ustadz. Berbeda akidahnya. Bagaimana itu Ustadz? Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi, Ustaz, ini peserta kita yang barusan juga bertanya ini tidak dari UNP, Ustaz, tapi dari STKIP Askia. Ada beberapa peserta juga dari STKIP Askia. Selamat bergabung. Silakan, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallah. Jadi gini, bahwa nasab itu tetap kepada ayahnya. Di nasab itu kepada ayah gitu. Nggak boleh dirubah. Hatta ayahnya non-muslim ada nasab kepada ayahnya. Nah, itu yang paham. Jadi kalau umpamanya namanya Aminah, nama bapaknya siapa, Mbak Jojo, ya Aminah binti, seperti itu, Jojo gitu. Nggak boleh dirubah. Nah, jadi seperti itu, nasab itu adalah tetap, kan nasab itu hubungan darah. Pahami, nasab itu hubungan darah. Makanya boleh jadi seorang ayah dengan istrinya berpisah karena hubungan pernikahan. Tapi anak dengan anak yang itu tidak pernah bisa karena hubungan darah. Maka nasab mesti dengan ayahnya. Seperti itu. Jadi tetap umpamanya Aminah binti Badu, Ahmad bin Badu. Seperti itu. Nggak boleh dirubah nasab kita. Dan itu adalah sesuatu. Nanti di akhirat nanti kita dipanggil berdasarkan nama dan nama ayah kita. Jadi si A bin si itu diabsen nanti sama Allah, luar biasa nantinya. Seperti itu. Jadi tentang nasab. Di nasab itu tetap kepada ayah. Seperti itu, Sarana. Terima kasih. Ini Ustaz, sudah 3 orang. Biasanya kalau dalam pertemuan langsung ini dibatasi sesi pertama 3 orang. Gitu. Tapi masih boleh bertanya Ustaz. Ini ada kalau dalam list. Baik. Berikutnya itu dari Monica Tugugurat dari FBS. Bagaimana pandangannya Ustadz ketika saya memiliki teman non-muslim? Selama berteman dia selalu berbuat baik dan selalu membantu. Bahkan ketika tidak saya minta, ketika tidak diminta pun dia membantu. Gitu. Saat dia meninggal, saya merasa sangat sedih, namun saya tidak bisa mengirimkan doa untuknya, Ustaz. Jadi bagaimana batas toleransi pergaulan kita seharusnya terhadap non-muslim? Betul. Itu namanya namanya persaudaraan insaniyah gitu ya. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah namanya. Jadi karena kita baik, kita hargai, kita ini, itu namanya ukhuwah insaniyah. Itu dalam agama memang dibolehkan. Bukan dengan, bahkan dengan binatang pun kita disuruh juga berbuat baik. Jadi tapi karena ini beda agama, tentu tidak ada doa untuk teman kita. Seperti itu. Sedih, wajar itu. Orangnya baik, tapi Allah takdirkan dia tidak. Makanya inilah para ananda semuanya, nikmat yang mahal itu, alhamdulillah Allah lahirkan kita dari ibu orang tua yang muslim. Nikmat yang sangat luar biasa. Makanya apapun nanti sewaktu Anda menjadi orang hebat, bahwa kehebatan Anda yang pertama itu bersama orang tua begitu. Jadi tanamkan dalam hari ini bahwa saya anak yang dibanggakan oleh orang tua saya. Jadi nanti Ananda nanti wisuda yang pertama digandeng oleh orang tuanya. Seperti itu. Tanpa orang tua saya tidak mungkin hadir pada hari ini. Maka Ustaz harapkan jangan lupa santun kepada orang tua. Kalau Anda ingin sukses, santun kepada orang tua. Karena tanpa orang tua kita tidak mungkin kita hadir seperti hari ini. Seperti itu Sarana. Sekali lagi, ya itu namanya ukhuwah insaniyah namanya. Seperti itu Sarana ya. Baik, syukran Ustaz. Selanjutnya dari Fadila Kurnia dari Matematika MIPA UNP. Ustaz mau tanya bagaimana cara kita memperbaiki jika akidah orang sudah rusak dan apa yang harus dilakukan Ustaz? Ini semangat berdakwah nih Ustaz. Barangkali perlu bekalan juga ini. Ya, betul. Jadi kita berdakwah itu, kita pelajari apa karakter apa dia suka dulu. Jangan maunya kita. Nah, seperti itu. Maka kita memulai sesuatu yang disepakati. Nilai ini bersifat apa namanya nih? Dia bersifat umum gitu. Artinya nilai universal gitu. Nah, seperti itu.
Jadi kita tidak masuk kepada suku universal. Kita silaturahim, peduli dengan mereka, kita care dengan mereka, seperti itu. Sehingga mereka apa? Dia kalau itu temannya saya bahagia di kehidupan saya ini. Kita tidak bicara apa-apa, tidak bicara dakwah, nggak perlu dulu, nanti dulu. Tapi dia ini teman saya baik orangnya. Jadi jangan apa kalau langsung dakwah, kaget juga dia. Ini bukan ustadz, bukan usaha, kok dakwah ya? Enggak, jangan, nilai ilmu dulu. Silaturahim, universal, kita cerita-cerita umum. Nah, kalau sudah terkonek, baru tangkap berikutnya. Ini namanya tahapan-tahapan, seperti itu. Jadi, ibaratnya nih, kalau tukang pijit ini, mantap tukang pijitnya nih. Tidak kaget orang dengan pijitannya. Orang dipijit, mantap juga tukang pijitnya nih. Jadi, beransur-ansur. Ini namanya kullu syai'in bi'ansurin. Salah satu dengan ansur-ansur. Nah, seperti itu, Sarana. Ya. Ya. Barangkali demikian jawabannya dari Ustadz kita untuk pertanyaan tadi. Untuk itu juga ini ada komunitas dakwah gitu ya, Ustadz ya. Jadi adik-adik ini untuk memperdalam ilmu, untuk memperbaiki diri dan mengajak orang lain dengan kepada kebaikan. Nah, itu salah satunya adalah bersama-sama. Di sini barangkali nanti kita minta juga di akhir kalau ada info-info dari LDF kita. Dari ini ada bergabung beberapa senior dari Forsia, FSDI, kemudian dari UKK juga ya. FBS punya FKPWI dan seterusnya. Jadi silahkan nanti udah berkenalan ya dengan lembaga-lembaga tersebut di saat PKKMB. Silahkan dimaksimalkan pengalaman dari kakak-kakaknya untuk berbagi tentang bagaimana menjadi seorang dai yang baik tersebut. Amin. Oke, Ustaz, sudah jam 9 kurang 2 menit. Tapi pertanyaan masih banyak, Ustaz. Bagaimana ini? Panitia masih menerima pertanyaan, namun atau bisa dijamak pertanyaan Sarona, kira apa pesan yang pertanyaannya? Oke, Ustaz. Kita baca sekilas nih yang pertama ini tentang pemimpin Muslim tidak berkompeten tapi masih dianggap lebih baik daripada pemimpin non Muslim. Ini kan mau zaman ini penting juga nih barangkali Ustaz. Ini pas pemilihan ini kan ada anggapan bahwa tentang kompetensi Ustaz. Nah, mengapa dalam syariat Islam pertanyaannya mengapa dalam syariat Islam memimpin Muslim itu walaupun tidak kompeten masih dianggap lebih baik daripada yang non Muslim? Kenapa seperti itu Ustaz? Ya, jadi sedikit ini. Jadi bahwa adik-adik semuanya bahwa masalah kepemimpinan itu adalah masalah akidah, itu pahami itu. Jadi masalah akidah, masalah ini usah jauh-jauh nih. Kalau kita sholat saja sholat saja nih, kita diimami orang yang tidak bagus bacaannya, tidak nyaman kita sholat, pasti kita nggak protes itu. Sholat 5 menit saja, 7 menit saja kita butuh imam yang bagus. Apalagi jangka yang panjang. Karena pemimpin itu kan kebijakan. Ada power tangan mereka. Maka sekali lagi, bicara pemimpin itu bicara akidah. Bukan masalah politik, itu masalah akidah. Gitu. Nah, ini dipahami. Makanya Rasulullah SAW setelah meninggal dunia, maka ditunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin. Jadi sekali lagi, masalah kepemimpinan itu adalah masalah akidah. Jadi bukan berarti ini kok masalah politik ini betul, tapi itu adalah masalah yang mendasar dalam akidah. Makanya kata Imam Ahmad radhiyallahu anhu, kalau ada satu doa yang mustajab, doa itu saya berikan kepada pemimpin. Karena pemimpin itu punya arti luar biasa kepada masyarakatnya. Nah, seperti itu, Sarona. Karena waktu terbatas ya, nanti kapan-kapan kita diskusi lagi nih, Sarona. Oke, baik Ustaz. Barangkali seperti itu karena kita dibatasi oleh waktu gitu. Ini Anda masih mencoba membaca tapi pertanyaan berbeda-beda nih Ustaz. Ini Ustaz, barangkali tentang keistiqomahan terakhir Ustaz. Ini kan insya Allah semangat adik-adik, semangat kita semua. Kemudian bagaimana untuk menjaga keistiqomahan? Bagaimana untuk ini Ustaz, untuk keluar dari lingkar maksiat. Tadi ada yang bertanya seperti itu. Misalnya, bagaimana keluar dari lingkar maksiat, kemudian bagaimana untuk istiqomah dalam jalan kebaikan ini. Gitu, Ustaz. Itu pertanyaan terakhir yang bisa Anda simpulkan, barangkali dari beberapa pertanyaan ini. Oke. Sarona, makasih. Makasih, Sarona. Jadi yang pertama, agar kita istiqomah ini, kita selalu hadir bersama, berjamaah. Nggak boleh kita sendirian.
No istiqomah kalau kita sendirian. Istiqomah itu harus bersama begitu. Bersama. Kita butuh yang namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabri, watawasau bil marhamah. Itu penting itu sekali lagi. Jadi bersama itu. Yang kedua, bagaimana kita istiqomah? Kita sering membaca kisah-kisah. Maka Ustaz minta kepada kita luangkan waktu membaca kisah-kisah. Kisah para nabi, orang-orang soleh, tokoh-tokoh masyarakat. Cobalah baca kisah Buya Hamka umpamanya. Kita baca kisah Bapak Muhammad Nasir. Kan luar biasa, orang-orang hebat. Itu ada membawa kita istiqomah dalam hidup ini. Makanya Ananda semuanya, sepertiga isi Al-Quran tentang kisah. Jadi makanya, apalagi kita kan hari ini ada kisah di Google ini semuanya nih. Sahabat, Masya Allah, luar biasa. Makanya kisah itu sangat merawat iman kita. Makanya dengan kisah merawat iman kita. Kamu banyak kisah-kisah itu. Contohnya di soal Kahfi, kisah ini ada kisah orang berilmu, kisah orang yang kaya, kisah penguasa. Nah, kisah ini menjaga istiqomah kita. Yang ketiga adalah jangan lupa luangkan waktu untuk muhasabah diri. Jadi kita luangkan untuk muhasabah diri. Kita mau kemana setelah ini? Nah, muhasabah diri. Jadi pokoknya 2/3 akhir malam muhasabah diri, introspeksi diri. Nah, itu luar biasa. Insya Allah dengan 3 hal ini Ronald. Yang pertama selalu dalam berjamaah kebersamaan. Yang kedua luangkan waktu baca kisah-kisah. Yang ketiga adalah dengan muhasabah. Makanya kata Ali, al-qadru ma'al jamaah khair min safil fardi. Baik kurang-kurang tapi bersama jauh lebih baik sendirian tapi bersih. Nah, seperti itu. Jadi jauh lebih kita bersama. Kalau bahasa makannya, dialah nasi kurang tapi makan lebih basamo. Ketimbang nasi banyak tapi makan sendirian. Gak enak itu, Sarona. Ya kan? Enak makan tuh kalau bersama, rebutan. Itu seru makannya itu. Jadi sekali lagi, kebersamaan tuh jangan lupa. Jangan sendirian. Sehebat apapun Ananda, bahaya itu. Bahaya sekali. Ya kan? Bersama penting. Nah, seperti itu, Sarona. Ini kan, acaranya kan merawat iman juga, kebersamaan ini. Jadi jangan, Google itu nggak bisa segala-galanya. Di Google ada ilmu, tapi tidak ada kebersamaan dalam Google ini. Nah, kebersamaan itu ada dengan acara seperti ini. Nggak bisa Google bikin ini, ya kan? Makanya ilmu ada di Google. Tapi kebersamaan, view-nya nggak ada di Google itu. Nah, inilah kebersamaan harus yang kita rawat, yang kita jaga. Maka mungkin kita punya ilmu, ada Ananda tamat pesantren, nggak apa-apa. Tapi yang masuk kebersamaan itu yang sangat penting sekali. Oh, nggak usah lah. Saya ini Ustaz, kan tamat pesantren, betul. Tapi yang kebersamaan penting kita jaga. Nah, itu Sarona, kira-kira jawabannya Sarona seperti itu. Baik, ya. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang Ustaz sampaikan kepada kami semua. Untuk pertanyaan terakhir maupun pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Barangkali demikian sesi kita bersama Ustaz. Kita sekali lagi ucapkan apresiasi yang besar baik dari kami panitia dan juga peserta kepada Ustaz. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Ustaz dan kita semua istiqomah, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk sama-sama berjuang untuk menegakkan kalimatullah di muka bumi di bidang kita masing-masing. Amin. 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 Oke, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Kalau Ustaz masih ada keperluan boleh berkenan meninggalkan, tidak apa-apa. Kami ada informasi. Ini mohon maaf, live ini. Ustaz mau ini ada rapat di RT nih, maaf nih. Oke, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Oke. Yuk, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.